Halo rekan-rekan film investor, saya akan melanjutkan pembahasan 6 saham yang harganya di bawah Rp500 per lembar saham, berfundamental bagus, PBV-nya masih sangat murah di bawah 1 kali, dan layak untuk dikoleksi pada tahun 2021 ini. Perlu saya ulangi lagi, inilah kriteria yang saya gunakan untuk men-screening 6 saham ini. Tapi jika Anda yang ingin melewatkannya, Anda bisa lihat daftar isi di bagian deskripsi di bawah. Atau Anda langsung saja ke menit ke-3, detik ke-40, atau ke-50. Oke, kriterianya yaitu yang pertama, harga nominal sahamnya harus di bawah Rp500 per lembar saham. Alasannya, dengan nominal harga Rp500 per lembar saham, investor tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk mendapatkan saham yang berkualitas, alias saham ini cocok untuk investor retail yang berkantong pas-pasan. Lalu alasan yang kedua, biasanya saham dengan rentang harga Rp50 sampai dengan Rp500 per lembar punya pergerakan harga yang cukup baik, cukup besar presentasinya, sehingga dapat memaksimalkan cuan kita. Kriteria nomor 2, mempunyai PBV di bawah 1 kali. 6 saham yang saya screening ini rata-rata merupakan saham second liner. Nah, saham seperti ini memang harusnya memiliki PBV di bawah 1 atau dihargai di bawah ekuitasnya pada saat kita membelinya. Hal ini supaya kita bisa memiliki potensi cuan yang besar, karena nanti jika saham ini mulai berkembang fundamentalnya, baik itu karena kenaikan ekuitasnya, pendapatannya, laba bersihnya, ataupun ada momentum tertentu seperti ada isu yang menguntungkan saham ini, pasti PBV-nya akan naik di atas 1. Dan itu berarti kita sudah melewatkan peluang cuan yang besar dari saham second liner seperti ini. Kriteria nomor 3, memiliki ROE di atas 10%. Nah, sebenarnya standar ROE ini sudah saya turunkan dari yang sebelumnya saya gunakan, yaitu 15%. Karena mengingat pada tahun 2020 terjadi krisis yang tidak biasa, sehingga baik itu perusahaan kecil maupun perusahaan besar pasti akan terkena dampaknya, sehingga relevan jika kita akan menurunkan sedikit standar ROE-nya dari 15 ke 10%. ROE adalah salah satu rasio yang mengukur tingkat efektivitas manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba. ROE didapat dari laba bersih dibagi ekuitas. Kriteria nomor 4, emiten ini harus punya fundamental yang baik, antara lain minimal pada tahun 2020, laporan keuangan terbaru membukukan keuntungan dan mempunyai tingkat hutang yang sehat. Seperti yang saya sudah jelaskan pada video sebelumnya, kinerja pada tahun 2020 terutama kuartal kedua dan kuartal ketiga sebenarnya merupakan bahan evaluasi yang pas untuk kita mencari saham-saham yang berkualitas fundamental yang baik. Kenapa demikian? Karena jika perusahaan minimal bisa bertahan saja atau bahkan pendapatannya naik dan bahkan tetap untung atau profit di 2 kuartal itu, berarti kita bisa punya asumsi seperti ini. Di masa krisis saja perusahaan ini tetap bagus, apalagi saat krisis ini sudah berlalu, pasti akan lebih bagus lagi. Bagaimana? Lumayan masuk akal kan asumsi saya ini? Oke, itu semua kriteria yang saya gunakan untuk mendapatkan 6 saham terbaik ini. Tapi ingat, keputusan sepenuhnya ada di tangan Anda. Jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Saya akan melengkapi setiap analisa saham ini dengan satu atau beberapa sentimen atau isu negatif supaya penilaian kita bisa lebih berimbang. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya Anda subscribe dulu channel ini dan nyalakan belnya sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel Leo Sumadi. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas 3 saham yaitu Bull, BMTR, dan HRTA. Jadi sekarang saya akan melanjutkan 3 saham lainnya. Saham yang keempat yaitu Metropolitan Land dengan kode saham MTLA. Ini adalah satu-satunya emiten properti yang masuk dalam 6 saham pilihan saya yang harganya di bawah 500, berfundamental baik, PBV-nya di bawah 1, dan layak untuk dikoleksi pada tahun 2021 ini. Pada tahun ini pemerintah memberikan insentif yang lumayan banyak untuk sektor properti. Setelah sebelumnya pemerintah menetapkan DP 0% untuk pembelian rumah baru, kali ini mulai bulan Maret 2021, pemerintah mengeluarkan insentif pembebasan PPN untuk pembelian rumah baru. Sebelumnya, seperti kita ketahui, setiap kali kita membeli rumah, kita dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari harga jual rumah. Jadi jika kita membeli rumah seharga 500 juta, maka besaran PPN yang harus kita bayarkan sebesar 50 juta. Saat ini dengan kebijakan bebas PPN itu, kita bisa mendapatkan harga rumah yang jauh lebih murah dari sebelumnya. Nah, sekarang terkait MTLA, ini merupakan emiten properti dengan berbagai proyek hunian di beberapa lokasi, di antaranya Medland Menteng, Medland Puri, Medland Transyogi, Medland Tambun, Medland Cilengsi, Medland Cibitung, Medland Cyber City, dan di Riviera Puri. Sampai kuartal ketiga tahun 2020, MTLA memiliki aset sebesar 5.879 miliar. Jumlah ini turun sebesar 3% dari kuartal ketiga tahun 2019 yang sebesar 6.107 miliar.
Penurunan ini bersumber dari penurunan kas sebesar 300 miliar yang digunakan perseroan untuk membayar hutang usaha dan hutang bank. Kemudian kita lihat ekuitasnya mengalami kenaikan sebesar 4% dari 3 triliun 849 miliar pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi 4 triliun pada kuartal ketiga tahun 2020. Lalu kita lihat kesehatan keuangannya. Kita perhatikan total hutangnya pada kuartal ketiga tahun 2020 sebesar 1 triliun 872 miliar. Jumlah ini lebih kecil dari ekuitasnya yang sebesar 4 triliun. Lalu jika kita rinci lagi hutang jangka pendeknya yang sebesar 1 triliun 176 miliar, jauh lebih kecil dari aset lancarnya yang sebesar 3 triliun 211 miliar. Nah, ini menandakan solvabilitas yang sangat baik dari MTLA karena memperlihatkan porsi total hutang dan hutang jangka pendek yang lebih kecil dari ekuitas dan aset lancarnya sehingga dapat menurunkan resiko gagal bayar hutang. Lalu kita perhatikan juga laporan laba ruginya. Di bagian penjualan mengalami penurunan sebesar 14% dari 789 miliar pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi 676 miliar pada kuartal ketiga tahun 2020. Nah, jika kita breakdown pendapatan ini, kita perhatikan terjadi peningkatan yang cukup besar dari penjualan kafling tanah sebesar 373% dari 13 miliar pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi 65 miliar pada kuartal ketiga tahun 2020. Tapi kenaikan ini tidak berhasil berimbas ke laba bersihnya. Laba perusahaan turun sebesar 16% dari 251 miliar pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi 210 miliar pada kuartal ketiga tahun 2020. Pada tahun ini, selain insentif dari pemerintah, sektor properti juga diuntungkan dengan adanya penurunan suku bunga Bank Indonesia yang sampai video ini dibuat, suku bunga BI ada di 3,5%. Hal ini bisa mengakibatkan suku bunga KPR akan turun, dan pada akhirnya akan diharapkan oleh pengusaha properti akan terjadi kenaikan permintaan tanah dan properti pada tahun 2021 ini. Sementara itu, indikator lainnya yang membuat saham ini masuk dalam 6 saham pilihan terbaik, diantaranya karena MTLA mempunyai ROE sebesar 11,5%. Kemudian untuk valuasinya, PER dan PBV MTLA masing-masing sebesar 7,73 kali dan 0,89 kali. PER dan PBV MTLA ini masih di bawah dari PER dan PBV perusahaan sejenis yang berfundamental bagus. Di antaranya kita perhatikan BSDE, PER dan PBV-nya masing-masing 26,84 kali dan 0,85 kali. Lalu ada CTRA 22,42 kali dan 1,49 kali. Lalu ada SMRA 75,92 kali dan 2 kali. Lalu ada PEWON 22,64 dan 1,85. Perlu Anda ingat bahwa saya hanya membandingkan PER dan PBV antara emiten yang berfundamental baik saja. Nah, seperti pada video sebelumnya, pada video ini saya juga akan menjelaskan aspek atau sentimen negatif yang menaungi emiten ini. Di antaranya, yang pertama, MTLA merupakan emiten properti yang sebenarnya lebih fokus propertinya bagi kalangan menengah atas. Rata-rata harga jual rumah MTLA berkisar antara 1,5 miliar sampai 5 miliar. Hal ini mengakibatkan penjualan MTLA sangat tergantung dari daya beli masyarakat. Karena di saat situasi yang sulit seperti ini, banyak orang pasti akan lebih memprioritaskan pembelian aset-aset yang murah ketimbang sekedar mengkoleksi aset-aset yang mahal. Masih terkait dengan sentimen yang pertama, karena yang dijual MTLA merupakan aset yang tidak likuid, maka perseroan akan menghadapi tantangan dalam mengelola arus kas. Tapi seperti yang tadi sempat saya singgung, tampaknya MTLA tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam mengelola arus kasnya sejauh ini. Emiten yang kelima adalah Pelita Samudra Shipping dengan kode saham PSSI. Emiten ini bergerak di bidang perkapalan. Nah, berbeda dari emiten perkapalan bull yang sudah saya jelaskan pada video part yang pertama, Pelita Samudra Shipping lebih memfokuskan diri pada layanan di industri batubara dan pembangkit listrik yang menggunakan bahan baku batubara. Tapi ada beberapa mineral lain yang juga diangkut, diantaranya nikel, tembaga, alumina, dan pasir besi. Nah, karena sebagian besar yang diangkut perseroan adalah batu bara, maka fluktuasi pada harga acuan batu bara pasti sedikit banyak akan berpengaruh terhadap perolehan kontrak pengangkutan dari pelanggan yang bisa berakibat pada pendapatan yang diperoleh oleh PSSI. Sampai kuartal ketiga tahun 2020, total armada yang dimiliki oleh PSSI diantaranya 3 unit floating loading facility, 1 unit floating crane, 39 unit kapal tunda dan tongkang, dan 6 unit kapal curah besar.
Sampai kuartal ketiga tahun 2020, total aset yang dimiliki PSSI sebesar 149 juta US dollar. Jumlah ini naik sebesar 4% dari kuartal ketiga tahun 2019 yang sebesar 143 juta US dollar. Nah, ada yang menarik di sini. Pada akun aset lancarnya, terlihat terjadi peningkatan yang besar pada akun kas dan setara kas. Nah, jika kita lihat pada laporan keuangannya, ternyata ada penambahan deposito pada beberapa bank di Indonesia. Dan menurut keterangan dari laporan keuangan ini lagi, penambahan ini dimaksudkan sebagai jaminan atas beberapa pinjaman yang dilakukan oleh perseroan selama tahun 2020. Lalu kita lihat ekuitasnya, terlihat mengalami kenaikan sebesar 3% dari 88 juta US dollar pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi 91 juta US dollar pada kuartal ketiga tahun 2020. Berikutnya kita akan lihat kesehatan keuangannya. Kita perhatikan total hutangnya sebesar 58 juta US dollar, lebih kecil dari ekuitasnya yang sebesar 91 juta US dollar. Lalu jika kita rinci lagi total hutang jangka pendeknya yang sebesar 29 juta US dollar. Jumlah ini lebih kecil dari aset lancarnya yang sebesar 37 juta US dollar. Hal ini mencerminkan solvabilitas yang sangat baik dari PSSI karena risiko gagal bayar hutangnya dapat turun karena hutangnya dapat backup yang lumayan tebal dari ekuitas dan aset lancarnya. Lalu kita beralih ke pendapatan usahanya. Kita perhatikan sampai kuartal ketiga tahun 2020, PSSI berhasil memperoleh pendapatan sebesar 51 juta US dollar. Jumlah ini turun sebesar 7% dari kuartal ketiga tahun 2019 yang sebesar 55 juta US dollar. Nah, jika kita breakdown pendapatannya, ternyata terjadi penurunan pengangkutan sebesar 11% dari 45 juta US dollar pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi 40 juta US dollar pada kuartal ketiga tahun 2020. Nah, di sini sekalian saya mau jelaskan tentang kelemahan dari emiten ini. Sebagian besar pendapatan PSSI bersumber dari klien di luar negeri. Sehingga jika terjadi penurunan pada aktivitas ekonomi yang disebabkan lockdown yang ditetapkan oleh beberapa negara tujuan ekspor, maka akan mengganggu proses pengiriman. Di samping itu, ternyata sebagian besar pendapatan dari PSSI berasal dari kontrak sekali pengiriman atau bukan kontrak jangka panjang. Jadi pendapatan PSSI sangat tergantung dari pintar-pintarnya saja PSSI dalam mencari klien-klien baru yang memaksimalkan utilitas daya angkutnya. Tapi sejauh ini, hal itu sepertinya sudah dapat diatasi oleh PSSI dengan menjaga pendapatannya tidak turun terlalu dalam walaupun terjadi penurunan pada permintaan pengangkutan akibat krisis yang melanda di beberapa negara tujuan ekspor. Pada kuartal ketiga tahun 2020, PSSI berhasil memperoleh laba bersih sebesar 4 juta US dollar. Jumlah ini turun sebesar 36% dari kuartal ketiga tahun 2019 yang sebesar 7 triliun. Nah, seperti yang sudah saya bahas pada kriteria kenapa saya memilih saham-saham ini, pada tahun 2020 ini sebenarnya merupakan tahun ujian bagi para emiten. Jika perusahaan bisa bertahan, apalagi tetap untung atau profit, ya walaupun terjadi penurunan profit, yang penting tetap untung. Itu artinya ada dua hal. Yang pertama, mungkin bisnisnya memang bagus dan memang diuntungkan akibat pandemi atau krisis ini. Atau kemungkinan kedua, manajemennya memang bagus, selalu berusaha untuk mencari cara agar perusahaan bisa tetap survive di tengah situasi yang serba sulit saat ini. Dan setelah ulasan di atas, saya mempunyai keyakinan bahwa PSSI ini mungkin salah satunya. Buktinya sampai dengan akhir tahun 2020, return on equity PSSI terlihat cukup baik yaitu sebesar 11,1%. Oke, sekarang bagaimana dengan valuasinya? Saat video ini dibuat, PR dan PBV PSSI masing-masing sebesar 7,77 kali dan 0,86 kali. Sebagai perbandingan PR dan PBV dari perusahaan kapal yang sejenis dengan PSSI antara lain, kita perhatikan Sochi Lines dengan PR-nya 30,10 kali dan PBV-nya 0,31 kali. Lalu ada SMDR 9,71 kali dan 0,40 kali. Berikutnya ada Bull yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya 5,16 kali dan 0,77 kali. Untuk emiten Bull juga masuk dalam 6 saham yang masuk list dan sudah saya jelaskan pada video yang pertama. Untuk yang lain kita perhatikan PR dan PBV PSSI masing-masing masih di bawah emiten perkapalan yang lain yang kinerjanya juga baik. Artinya, saya memang hanya membandingkan emiten-emiten sejenis yang berfundamental baik. Nah, dari beberapa perusahaan kapal, ya memang saya perhatikan cuman 4 perusahaan kapal ini yang terlihat kinerjanya cukup baik. Tapi kenapa hanya Bull dan PSSI saja yang masuk? Yaitu tadi karena masih masuk dalam kriteria saham yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Emiten yang terakhir adalah PT Suparma Tbk dengan kode saham SPMA. Perusahaan ini bergerak di industri kertas dan kertas kemasan yang memproduksi berbagai jenis kertas.
Produk SPMA diklasifikasikan dalam dua kelompok besar. Yang pertama, industrial product, yaitu jenis kertas yang digunakan untuk konsumsi keperluan industri yang masih akan diproses lebih lanjut menjadi duplex board, sandwich craft, Samsung craft, dan base paper. Kategori kedua yaitu consumer product, yaitu jenis kertas tipis dan ringan yang digunakan untuk konsumsi keperluan sebagai alat pembersih, penyerap, atau pembungkus seperti tissue paper dan towel paper, laminated wrapping craft, serta writing and printing paper. Mungkin ada dari Anda yang pernah melihat merek-merek ini. Salah satunya UC. Nah, itu produk dari Suparma. Salah satu tips Anda untuk mendapatkan saham yang bagus adalah minimal produknya pernah Anda gunakan atau minimal pernah Anda lihat orang menggunakan produk itu. Nah, itu salah satu ciri-ciri perusahaan atau saham yang bagus. Sampai kuartal ketiga tahun 2020, total aset yang dimiliki SPMA sebesar 2.406 miliar. Jumlah ini naik sebesar 1,4% dari kuartal ketiga tahun 2019 yang sebesar 2.372 miliar. Lalu untuk ekuitasnya kita lihat mengalami peningkatan sebesar 5% dari 1.377 miliar pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi 1.459 miliar pada kuartal ketiga tahun 2020. Lalu kita lihat kesehatan keuangannya pada laporan hutangnya. Total hutang SPMA sampai kuartal ketiga tahun 2020 sebesar 946 miliar. Jumlah ini lebih kecil dari ekuitasnya yang sebesar 1.459 miliar. Lalu jika kita lebih rinci lagi, kita perhatikan hutang jangka pendeknya sebesar 345 miliar. Jumlah ini jauh lebih kecil dari aset lancarnya yang sebesar 803 miliar. Nah, dari kedua fakta ini memperlihatkan stabilitas yang sangat baik dari SPMA karena resiko gagal bayar hutangnya dapat backup yang lumayan tebal dari ekuitas dan aset lancarnya. Kemudian kita lihat deh laporan laba ruginya. Sampai kuartal ketiga tahun 2020, SPMA berhasil memperoleh pendapatan sebesar 1.539 miliar. Jumlah ini turun sebesar 18% dari kuartal ketiga tahun 2019 yang sebesar 1.877 miliar. Hasil akhirnya, SPMA pada kuartal ketiga tahun 2020 berhasil memperoleh laba bersih sebesar 83 miliar. Jumlah ini turun sebesar 13% dari kuartal ketiga tahun 2019 yang sebesar 96 miliar. Sampai dengan video ini dibuat, SPMA mempunyai ROE atau Return on Equity sebesar 10,6%. Jadi angka ini masih sesuai dengan kriteria yang sudah saya tetapkan di atas. Lalu sekarang kita akan lihat valuasinya. Sampai dengan video ini dibuat, PER dan PBV SPMA masing-masing sebesar 5,26 kali dan 0,56 kali. Nah, sebagai perbandingan, PER dan PBV dari perusahaan sejenis, kita perhatikan yang pertama ada FASW, PER-nya sebesar 53,30 kali dan PBV-nya 4,11 kali. Lalu ada TKIM, 13,09 kali dan 1,51 kali. Lalu ada INKP, 12,81 kali dan 0,95 kali. Nah, dari data ini kita sekarang bisa tahu bahwa jika Anda mencari perusahaan kertas yang paling murah saat ini, ya jawabannya cuma SPMA. Tapi sama seperti emiten sebelumnya, kali ini saya juga akan menjelaskan sentimen negatif yang ada pada saham ini, supaya penilaian kita bisa berimbang. Yang pertama terkait pemegang saham publik yang hanya sekitar 7% saja, membuat pergerakan saham ini kurang liquid. Yang kedua, karena sebagian besar produk yang dihasilkan SPMA ditujukan untuk hotel dan restoran, maka sebenarnya SPMA terkena dampak dari diberlakukannya PSBB di beberapa daerah, terutama daerah pariwisata. Tapi seperti yang sudah kita lihat, ternyata berkat kerja keras manajemen, hal ini bisa diatasi. Buktinya pendapatan SPMA hanya turun sebesar 18% pada kuartal ketiga tahun 2020. Tapi justru inilah yang menarik. Saham ini termasuk saham turnaround yang dapat naik berkali-kali lipat saat krisis ini sudah berlalu. Karena saat krisis saja perusahaan ini bisa bertahan dan kinerjanya cukup baik, apalagi saat krisisnya sudah berlalu, pasti akan lebih baik lagi. Oke, itu semua 6 saham yang harganya di bawah Rp500 per lembar saham, berfundamental bagus, PBV-nya masih di bawah 1 kali, dan layak untuk dikoleksi pada tahun 2021 ini. Tapi ingat, disclaimer on. Jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.